Rekan-rekan pemuda, kembali lagi pada renungan Sabtu 7 Mei 2022. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama tidur malam ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pada hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Apa yang kami baca dan apa yang kami dengar bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, rekan-rekan pemuda, bacaan pada hari ini terambil dari Rut pasal 4 ayat 1-6. Rut pasal 4 ayat 1-6 yang menyatakan, Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hei saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dibelinya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaannya saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Berilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali aku. Dan sesudah engkau, aku lalu berkata, aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku dapat merusaknya milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Rekan-rekan pemuda, seorang pemudi mendatangkan pendeta dan menyampaikan bahwa ia ingin menikah dengan seorang pria. Pemudi tersebut meminta diberikan keringanan untuk ia memenuhi persyaratan surat-surat terkait dari kelurahan desa maupun gereja asal. Alasannya, calon suami yang berasal dari tempat yang sangat jauh dan mereka tidak punya biaya untuk kembali ke sana melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Karena kasihan, pendeta menoleransi persyaratan itu. 3 bulan setelah perkawinan, setelah kehebohan di jemaat, sebab baru diketahui suami si pemudi itu ternyata sudah memiliki istri sah dan anak-anak yang di kampung halaman. Si pemudi merasa sangat menyesal karena waktu lalu tidak mendesak calonnya untuk mengurus persyaratan, malah meminta ditoleransi. Demikian pula si pendeta menyesal karena toleransinya justru berdampak fatal terhadap rumah tangga orang lain. Dalam bacaan kita hari ini, meskipun Boas sangat ingin menikahi Rut dan menjamin kesejahteraannya bersama Naomi, namun ia tetap taat pada adat yang berlaku. Kondisinya ada kerabat lain yang secara adat posisinya lebih dekat dengan keluarga suami Naomi. Secara adat dilakukan perundingan dengan kerabat terdekat. Setelah didiskusi adat, akhirnya para kerabat menyetujui Boas sebagai penebus pusaka tanah milik suami Naomi, sekaligus menikahi Rut. Boas memang ingin melakukan kebaikan, namun ia berkomitmen untuk melakukan kebaikan dengan cara yang baik dan benar. Dalam pelayanan, mereka yang tulus melayani pasti ingin melakukan kebaikan untuk kepentingan orang lain ataupun gereja. Namun, hendaklah niat baik itu dilakukan dengan cara yang baik, mengikuti prosedur yang teratur dan diupayakan dengan penuh kasih. Jangan sampai yang satu kita layani dan yang lain kita abaikan. Jangan pula kita berbuat baik tapi ujung-ujungnya kekacauan dan kerugian bagi banyak pihak. Nah,
rekan-rekan, untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Yesus yang baik, berilah kami hati yang penuh kasih terhadap persoalan-persoalan kami. Namun berilah juga hati yang bijaksana agar tindakan kami tidak gegabah, melainkan dapat membawa kebaikan yang adil dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.